Gaji gue kecil, makanya hidup gue berantakan. Kalimat ini sering banget kita dengar, entah dari orang lain atau dari suara kecil di kepala kita sendiri. Tapi hari ini, gue mau ajak lo lihat sesuatu dengan lebih jernih. Mungkin selama ini masalah utama lo bukan cuma gaji yang pas-pasan, tapi gaya hidup yang kebanyakan gaya, kebanyakan gengsi, dan kebanyakan ikut standar orang lain. Gini, di luar sana ada banyak orang yang gajinya biasa-biasa aja, tapi hidupnya pelan-pelan naik, utangnya terkendali, punya tabungan, dan mentalnya lebih tenang. Di saat yang sama, ada juga orang yang gajinya lebih besar, tapi tiap bulan ngos-ngosan, diganggu debt collector batin, dan selalu merasa kurang. Jadi jelas, yang menentukan bukan cuma angka di slip gaji, tapi cara lo memperlakukan uang dan memperlakukan diri sendiri. Pertanyaan sekarang, lo ini beneran kekurangan gaji atau cuma kebanyakan gaya? Coba lo ingat momen gajian terakhir. Begitu notifikasi masuk, apa reaksi pertama lo? Oke, gue atur dulu buat kewajiban, tabungan, dan kebutuhan. Atau malah, akhirnya bisa jajan, nongkrong, bayar semua wishlist yang endap di keranjang. Karena di titik ini, kebiasaan kecil lo bakal ketahuan. Uang lo lari ke hal yang bikin hidup stabil, atau ke hal yang cuma bikin feed media sosial lo kelihatan saru. Banyak orang ngeluh, gaji gue nggak cukup. Tapi kalau ditarik mundur, ternyata uangnya bocor pelan-pelan di tempat yang nggak penting. Ngopi 30-40 ribu berkali-kali dalam seminggu, nongkrong tiap weekend ratusan ribu, langganan aplikasi yang jarang dipakai, beli barang cuma karena lagi tren bukan karena butuh. Di akhir bulan baru panik, kok duit gue habis? Padahal kalau jujur, bukan cuma soal gaji, tapi keputusan lo sendiri yang bikin dompet sekarat. Di sini lo perlu jujur bedain, mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan itu hal yang kalau nggak dipenuhi, hidup lo bisa berantakan. Makan yang layak, tempat tinggal, transport buat kerja, kuota buat cari info dan penghasilan. Keinginan itu hal yang kalau nggak lo dapatin, hidup lo tetap jalan, cuma ego lo yang sedikit keganggu. Makan di warteg itu cukup, tapi lo maksa harus di kafe estetik. HP lama masih berfungsi, tapi lo kejar seri terbaru biar dibilang update. Lemari masih penuh, tapi lo tetap beli baju baru karena takut dibilang ketinggalan tren. Kalau keinginan terus lo perlakukan seperti kebutuhan, jangan heran kalau gaji berapapun bakal selalu berasa kurang. Mulai sekarang, setiap kali lo mau beli sesuatu, tanya dulu ke diri sendiri. Kalau gue nggak beli ini, hidup gue kacau nggak? Gue nggak bisa kerja, gue nggak bisa makan. Kalau jawabannya nggak juga sih, cuma pengen, berarti itu bukan prioritas. Bukan berarti lo nggak boleh nikmatin hidup, tapi lo harus jujur soal urutan. Lo berhak senang-senang, tapi lo juga wajib melindungi masa depan lo sendiri. Kita hidup di zaman dimana orang lebih takut kelihatan miskin daripada beneran miskin. Banyak yang rela utang demi kelihatan gaul, rela maksa gaya demi dapetin pengakuan dari orang yang bahkan nggak peduli kalau dia lagi susah. Lo ikut nongkrong biar dibilang anak tongkrongan, ikut ganti HP biar dibilang kekinian, ikut gaya jalan-jalan biar punya bahan story. Padahal orang lain cuma lihat story lo 15 detik, tapi lo yang nanggung cicilan 15 bulan. Kalau dipikir pakai logika, ini barter yang sangat merugikan. FOMO, fear of missing out, bikin lo merasa harus ikut semua tren. Tapi coba lo balik cara pandang. Lebih bahaya mana? Ketinggalan satu tren atau ketinggalan kesempatan buat punya hidup yang stabil? Nggak rugi apa-apa kalau nggak ikut ngopi mahal, tapi lo bakal sangat rugi kalau seumur hidup nggak pernah punya tabungan, nggak punya dana darurat, dan selalu hidup di ujung tanduk setiap ada masalah kecil. Makanya lo perlu aturan main keuangan versi lo sendiri. Nggak harus rumit, nggak harus sama kayak buku-buku finansial. Yang penting lo punya batas. Misalnya, lo bikin komitmen, setiap gajian, sekecil apapun, selalu ada persentase yang lo selamatin duluan buat tabungan atau dana darurat, bukan nunggu sisa. Karena kalau lo nunggu kata, kalau ada sisa, biasanya jawabannya selalu sama, nggak ada sisa. Coba lo bayangin, lo disiplin nyisihin 10-20% dari gaji lo setiap bulan. Mungkin di awal kelihatannya kecil, receh, nggak penting, tapi beberapa tahun ke depan, itu bisa jadi pembeda antara lo yang masih panik setiap ada masalah darurat, dengan lo yang bisa tarik napas lebih panjang karena punya cadangan. Dana darurat tuh bukan soal nominal besar atau kecil. Dana darurat itu soal rasa aman. Dan rasa aman itu nggak bisa dibeli mendadak ketika masalah datang. Dia dibangun pelan-pelan dari keputusan kecil yang lo ambil setiap bulan. Lalu di luar ngatur pengeluaran, lo juga harus pikir gimana caranya ningkatin kapasitas diri. Kalau gaji lo pas-pasan dan lo cuma bisa mengeluh, pasti nggak pernah upgrade skill, lo bakal muter di situ-situ aja.
Di era sekarang, bayangkan banget skill yang bisa lo pelajari dengan modal kuota dan waktu. Jualan online, desain sederhana, editing video, admin media sosial, copywriting, sampai skill teknis kayak coding level dasar. Bedanya cuma satu. Lo mau pakai waktu luang buat belajar atau cuma buat scroll tanpa arah? Coba lo evaluasi seminggu terakhir. Berapa jam habis cuma buat nge-scroll timeline dan berapa jam yang bener-bener lo pakai buat belajar sesuatu yang bisa nambah nilai lo di mata pasar kerja? Orang yang gajinya kecil tapi rajin upgrade diri, peluangnya jauh lebih besar naik kelas dibanding orang yang gajinya lumayan tapi merasa sudah nyaman dan berhenti belajar. Ingat, gaji hari ini adalah bayangan dari skill dan value lo di masa lalu. Kalau lo mau gaji masa depan lo beda, hari ini lo harus berani naik level. Lingkungan juga berperan besar. Kalau teman-teman terdekat isinya orang-orang yang hobinya flexing, ngomonginnya cuma brand, nongkrong, dan pamer, pelan-pelan lo akan keikut arus. Tapi kalau lo mulai pilih circle yang mau ngobrol soal nabung, investasi, usaha sampingan, skill baru, lo bakal ketarik ke arah yang lebih sehat. Lo nggak harus tiba-tiba ninggalin semua teman lama, tapi lo berhak banget tentuin siapa yang paling sering lo dengerin. Karena pelan-pelan lo akan jadi rata-rata dari 5 orang yang paling sering lo ajak ngobrol. Sekarang gue mau lo bayangin 2 versi diri lo 5-10 tahun ke depan. Versi pertama, lo yang gajinya pas-pasan, gaya hidupnya maksa, tiap tahun ganti gadget, tiap bulan kejar gengsi, tapi tabungan nol, dan darurat nol, dan setiap ada masalah kecil langsung goyah. Versi kedua, lo yang gajinya mungkin juga berangkat dari pas-pasan, tapi gaya hidupnya wajar, pelan-pelan nabung, pelan-pelan bangun dana darurat, pelan-pelan upgrade skill, dan mulai punya sumber penghasilan tambahan. Hidupnya mungkin gak heboh di media sosial, tapi pondasinya jauh lebih kuat. Menuhuk lebih backbone, pertanyaannya lo mau jadi versi yang mana? Lo mau jadi orang yang kelihatan sultan di layar tapi rapuh di dunia nyata? Atau lo mau jadi orang yang mungkin kelihatan biasa aja tapi dalam diam lagi bangun kehidupan yang pelan-pelan naik kelas? Gak ada yang salah adanya pengen hidup enak. Yang salah itu kalau lo pengen kelihatan enak sekarang sampai rela ngorbanin ketenangan masa depan lo sendiri. Mulai sekarang lo gak harus langku berubah total. Lo coba perlu ambil satu langkah kecil yang konsisten. Kurangi 1 pengeluaran gak penting, tambah 1 kebiasaan baik, nyiciin uang, nyicil dana darurat, baca atau nonton 1 materi edukasi finansial, belajar 1 skill baru. Lakukan itu terus dan biarkan waktu yang ngebuktiin kalau keputusan kecil lo hari ini punya dampak besar di masa depan. Ini yang baik-baik, gaji pas-pasan itu bukan vonis, itu cuma titik mulai. Yang bikin hidup hancur bukan gaji yang kecil, tapi gaya hidup yang sok sultan, so mewah, dan gak mau diatur. Lo pantas punya hidup yang lebih tenang, lebih stabil, dan lebih terarah. Dan itu semua bukan boleh dari angka di slip gaji, tapi dari keberanian lo biar jujur, berhenti gengsi, dan mulai jadi manajer yang baik untuk uang lo sendiri. Gaji pas-pasan bukan masalah, selama lo berhenti maksa hidup dengan gaya yang bukan kapasitas lo. Karena pada akhirnya, bukan seberapa mewah lo kelihatan hari ini yang penting, tapi seberapa siap lo menghadapi hari esok.